Ivan dan yang dirahmati Allah, eh Insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan pembahasan di kelas holistik di pertemuan yang ke-8, dan ini adalah lanjutan daripada kelas holistik yang kemarin. Setelah kemarin kita membahas tentang 7 rahasia ya, termasuk kemudian sudah kita kupas dari pola pikir segala macam, dan sedikit review tentang tips untuk minum air. Apakah Anda hari ini udah minum air putih ya? Jadi minum air pertama itu merupakan salah satu pola hidup sehat itu. Jadi kalau yang ideal itu adalah berat Anda dibagi dua. Jadi kalau beratnya 60 kilo bagi dua berarti 30 lah, berarti 3 liter sehari. Nah 3 liter itu tinggal di schedule, di Changdon itu dibagi 16 jam. Kalau 8 jam untuk tidur maka per 15 menit bisa minum 200 mili kan gitu. Dan itu maka tips asbo untuk minum air: minumlah air di pagi hari, minumlah air 30 menit sebelum makan atau 2 jam setelah makan. Itu ilmunya. Jadi kalau Anda mau terhindar dari penyakit GERD, penyakit emah segala macam, gak gampang kembung, maka minum air putih itu adalah 30 menit sebelum jam makan atau 2 jam setelah makan. Jadi kalau makan jangan sambil minum, kan nggak harus tuh kalau makan pesan minum kan gitu ya, jadi gitu. Nah, jadi 2 jam pasca makan baru minum gitu. Itu yang saya perlu encourage ke rekan-rekan sekalian. Kemudian juga tips aspo untuk pola minum air ya, ini review minggu yang lalu. Jadi hindari air yang ketika sedang makan atau makan utama, terutama makan nasi segala macam gitu ya. Karena apa? Karena enzim pencernaan akan mengalami pencairan. Gitu. Jadi tubuh kita punya enzim pencernaan, ada enzim amilase, tripase, tripsin segala macam yang kemudian ketika kita makan minum maka dia akan mencair gitu enzimnya, jadi nggak sehat itu. Lalu selanjutnya adalah usahakan minum air tuh minimal 8 gelas ya. Kalau misalnya minimal, ini minimal bila gitu. Jadi kalau 8 gelas atau gelasnya 300 mili berarti kan 2,4 liter itu minimal. Nah, kalau mau ideal sehat ya berat badan Anda dibagi dua, itulah gitu. Jadi kalau berat badannya 80 maka 4 liter sehari gitu, kayak gitu ya, insya Allah. Nah, setelah kemarin kita belajar tentang apa namanya pola minum segala macam, nah ini hari ini kita akan masuk kepada pembahasan tentang pola makan ya, tentang pola makan. Jadi makan itu ada polanya, makan itu ada ilmunya. Jadi nggak asal makan. Jadi saya sering mengatakan bahwa makan itu bawa pemahaman, jangan hanya bawa nafsu, ya, tapi kita memahami apa yang kita makan. Nah, di dalam Islam itu makan itu kemudian ada makanan yang kemudian ada paduannya. Salah satunya makan makanan yang halal dan toyib. Tidak boleh memakan yang haram. Gitu. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Mu'minun, wahai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik dan kerjakanlah amal soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, ini sesungguhnya paduan untuk kita. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan nabi kita, teladan kita, maka kita bisa mengikuti gitu. Maka sebetulnya umat Islam itu wajib mempercayai bahwa pola makan yang baik itu adalah yang terlihat gamblang pada pola makan Rasulullah SAW. Gitu. Jadi kita umat Islam maka mencontohnya Rasulullah SAW. Teladannya adalah Rasulullah SAW sebagai uswah kita, sebagai teladan kita. Gitu. Ya, makanya hendaknya yang datang dari Rasulullah jangan ditolak, tapi kita bisa sebagai contoh pola makannya. Nah, sebenarnya kalau bicara tentang ayat ini, tentang Al-Mu'minun tadi, ayat 51, ayat ini bukan saja ditunjukkan kepada para Rasul, tetapi juga kepada seluruh umat ya, terutama umat Muhammad SAW sebagai pandangan bagi umat Islam dan juga pandangan bagi umat manusia. Nah, gitu ya. Makanya ayat tentang makan ini kan berkaitan dengan ayat sholat ya, juga di surat Al-Araf itu ya. Dan makan dan minumlah janganlah berlebihan itu. Nah kalau sholat kan 5 kali itu. Makanya idealnya sebenarnya kalau bicara makan, maka makan tuh sehari 5 kali. Artinya makan tuh nggak harus makan nasi gitu ya. Jadi makan 5 kali itu tak sampaikan di sini jam-jamnya. Jadi pagi jam 6 itu makan. Ya walaupun makan buah dipotong-potong itu makan itu. Kemudian yang kedua itu jam 9 jam 10 bisa sarapan itu. Ya ada buah sayur segala macam. Makan yang ketiga jam 12 itu. Jadi diisi lagi makan gitu. Makan yang keempat itu makan jam 3 jam 4 bisa ngemil ya, ngemil apa namanya kacang godok misalnya gitu, atau makan buah rujak gitu. Kemudian makan yang kelima itu makan malam ya, antara jam 19 sampai jam 8 maksimal ya. Jadi jangan kemudian mau tidur baru makan itu. Nanti kasihan lambungnya. Jadi gitu. Jadi ada ngemilnya juga, tapi ngemilnya makanan yang sehat. Itulah ya. Jadi makan itu harus terpola, makan itu juga harus ada panduannya biar kita bisa sehat. Karena yang paling dekat dengan diri kita adalah makanan. Jadi setiap hari itu kita melakukan aktivitas memasukkan makanan ke mulut kita. Kan tidak mungkin ya makan-makannya nggak sehat tiba-tiba loncat ke mulut kita, kan nggak mungkin gitu. Gorengan tiba-tiba misalnya loncat ke mulut kita kan nggak mungkin gitu. Nah, jadi gitu. Jadi jangan berlebihan segala macam, dikontrol. Itulah pola ya. Jadi diet atau pola makan gitu. Nah,
Berkaitan dengan pola makan itu punya fungsi dalam tubuh kita. Yang pertama adalah menjaga kesehatan gen kita. Jadi manusia ini adalah kalau misalkan dipecah yang paling kecil ya dari sel kemudian DNA segala macam itu ada gen. Ya gen itu yang paling kecil. Nah, manusia itu di dalam gen itu ada 23 kromosom ya dari ibu kita, 23 kromosom dari ayah kita. Jadi total 46 kromosom ya atau 23 pasang berpasang-pasangan yang gen itu sebetulnya sebagai genetik gitu. Jadi untuk menjaga kesehatan gen kita termasuk ini laki-laki dan perempuan yang mau promil, maka yang harus diperbaiki adalah pola makannya. Ketika Anda nikah misalnya setahun 2 tahun apa 6 bulan, setahun 2 tahun belum punya anak, maka ini perlu diperbaiki pola makannya karena itu untuk menjaga kesehatan gen bisa meneruskan, menitiskan generasi itu selanjutnya kan gen gitu. Kemudian yang kedua fungsi dari pola makan itu adalah membantu pemulihan gen secara genetik. Jadi ketika kita sakit terutama penyakit-penyakit yang berkaitan dengan metabolik maka kadang-kadang ada luka di dalam gen kita segala macam, kromosom kita segala macam. Makanya ketika terjadi sakit segala macam, inflamasi ataupun peradangan segala macam, maka untuk biar kita sehat, maka pola makan itu akan membantu pemulihan gen, termasuk membantu pemulihan kesehatan. Ingat ya, jadi tubuh manusia itu pabrik daripada 3 hal. Yang pertama pabrik daripada enzim, jadi enzim diproduksi dalam perut. Yang kedua, tubuh kita itu pabrik daripada imunitas, imunitas itu diproduksi di perut. Dan yang ketiga, tubuh kita itu pabrik daripada namanya adalah hormon. Dan itu diproduksi di perut. Makanya makan itu penting banget. Maka pelihara perutmu kan gitu ya, dipelihara itu karena itu akan membantu untuk hidup yang sehat gitu. Makanya hati-hati dengan makanan yang hari ini makanan modern dengan tinggi gula dan berbasis tepung yang kemudian ada di mana-mana sehingga masyarakat modern kurang makan serat segala macam ya akhirnya kemudian ketika masuk ke dalam tubuh muncul obesitas, perutnya buncit segala macam. Nah itu makanya pola makan yang sehat, yang clean, yang gak jorok segala macam itu penting untuk kita jaga insya Allah gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, fungsi daripada pola makan itu adalah memperbaiki sel dan antioksidan untuk memperbaiki ekspresi gen ya dan mengaktifkan kembali sel genetik yang rusak. Itu jadi kenapa sih gen itu rusak? Ya salah satunya karena apa yang kita masukkan ke makanan itu bukan makanan asli. Jadi makanan itu ada dua, ada makanan palsu sama makanan asli. Makanan palsu itu makanan yang dibuat di pabrik, makanan high process, ultra process, yang prosesnya sangat tinggi gitu loh, yang menggunakan mesin-mesin gitu. Ada makanan alami atau makanan asli itu makanan yang Allah ciptakan melalui tangan para petani dan peternak. Jadi kalau makan wortel berwortel belum menjadi keripik wortel gitu loh. Kalau makan apel ya benar-benar apel asli bukan keripik apel. Kalau mau makan singkong yang asli bukan keripik singkong gitu. Jadi bedakan makanan asli dan makanan palsu itu. Itulah hijrah pola makan. Kemudian yang kedua adalah setelah itu adalah makan itu diatur urutannya. Apa yang masuk dulu ke dalam tubuh itu apa yang nggak boleh masuk dulu itu diatur di urutannya. Dari ASPO kita ajarkan ke teman-teman biar teman-teman sehat gitu. Jadi makan itu memperbaiki sel ya yang rusak karena setiap hari terjadi kerusakan. Karena mati itu terjadinya tiap hari. Sel-sel tubuh kita itu terjadi kematian, maka untuk melakukan regenerasi tubuh kita butuh makan. Jadi makan itu sebagai cara untuk kita tetap hidup. Nah, jadi gitu. Jadi ketika kita makan, maka makanan itu akan menjadi bahan baku untuk pembentukan sel alias makanan itu menjadi batu bata penyusun tubuh kita. Itu jadi perhatikan apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Jangan kemudian kita sembarangan makanya jorok segala macam. Ingat ya, tubuh Anda bukan tempat sampah. Jadi ketika kita memasukkan makanan, pastikan makanan itu yang halal, tidak makanan yang haram. Pastikan makanannya makanan yang toyib ya, bukan hanya halal tapi toyib. Makanan itu baik, bermanfaat, berkhasiat, bernutrisi bagi tubuh kita. Ya, jadi gitu. Makanya herbal itu bagian daripada pola makan sehat. Gitu ya, insya Allah gitu. Nah, lalu selanjutnya adalah fungsi pola makan itu adalah mengurangi gangguan pada insulin dan menjaga keseimbangan hormon. Jadi kalau Anda mau tercegah dari PCOS, dari kemandulan, dari penyakit diabetes, dari asam urat segala macam, maka perlu ada keseimbangan insulin dalam tubuh dan perlu keseimbangan hormon. Kalau yang kemudian nggak mau haidnya nggak teratur, nggak ada kista, nggak ada miom ya, maka harus pastikan kemudian hormon itu seimbang. Biar hormon seimbang maka pola makannya harus benar gitu. Jadi kalau ada perempuan misalnya haidnya kok sakit segala macam, salah satunya adalah karena pola makannya yang mungkin kurang tepat. Gitu ya, makanya di treatment pakai herba racikan di ASPO sambil kemudian kita encourage, kita arahkan pola makan yang sehat insya Allah. Itulah beberapa kemudian terkait fungsi pola makan. Nah di sini juga insya Allah pada malam hari ini saya pengen nge-share tentang ini ya, jadi pola makan masyarakat modern tentang fakta ya. Jadi fakta kita dapati bahwa pola makan masyarakat modern saat ini itu menunjukkan pola makan yang tidak seimbang.
Misalnya adalah kita bisa melihat bahwa masyarakat modern saat ini itu didominasi makanan yang kemudian tinggi akan tepung, tinggi akan gula dan pemanis buatan. Jadi kalau kita kayak makan kue segala macam itu semuanya udah tinggi tepung, tinggi gula, tinggi pemanis buatan, seratnya tuh nggak ada. Nah, ini menjadi problem. Nah makanya itu menjadi solusi sebetulnya. Jadi kurang serat itu. Makanya ketika ada kurang serat, Anda minum teh detox sangat cocok sekali karena dia punya serat high, mana potensial serat yang dia membantu pencernaan gitu. Nah, jadi gitu. Nah, ketika masyarakat modern itu hari ini pola makannya itu tidak seimbang, ya kurang serat segala macam, maka ini akan memicu penyakit yang semakin meningkat, seperti penyakit-penyakit jantung, kanker, diabetes yang terus bertambah banyak dari hari ke hari. Nah, ini yang sering saya sampaikan bahwa kita di ASPO melakukan satu kajian dan penelitian riset bahwa di balik masyarakat modern yang semakin canggih baik bentuk fasilitas kesehatannya ataupun semakin banyak dokter yang melayani masyarakat, tetapi kenapa mutu masyarakat modern, mutu kesehatannya semakin menurun? Nah, penyebabnya tidak lain adalah karena pola makan. Ya, pola makan yang kemudian pola makan modern yang didominasi oleh tepung, gula, dan pemanis buatan yang minim serat segala macam. Ya, jadi makanan ultra proses gitu. Nah, ini yang kemudian akan memicu penyakit-penyakit meningkat seperti penyakit-penyakit yang berkaitan dengan penyakit jantung ya, penyakit-penyakit apa namanya? Kronis, kemudian penyakit seperti kanker, diabetes dan juga stres yang bertambah banyak. Jadi orang yang stres hari ini banyak, overthinking segala macam ya, moodnya nggak teratur ya itu banyak sekali itu. Nah, lalu kemudian pola makan hari ini juga kita bisa melihat bahwa pola makan itu mempercepat penyakit ya, gitu. Yang mempercepat penyakit ini maaf tipe ya, jadi gitu. Jadi mempercepat penyakit. Ya kenapa? Karena banjir makanan instan, fast food, junk food itu banjir di mana-mana. Ya, itulah pola makan hari ini. Maka kita bisa melihat makanan instan seperti burger, pizza, hotdog, ayam goreng ya, gorengan yang berrelasi dengan obesitas semuanya itu adalah makanan instan. Jadi gorengan itu makanan instan. Itu makanya jangan terlalu banyak. Gitu. Kalau habis makan gorengan, harusnya makan sayur semangkok. Ya, kayak gitu, insya Allah. Nah, rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi pilihlah makanan yang kemudian berwarna terang yang ada isi bahannya seperti warna hijau, warna merah di tomat ya agak oranye gitu loh. Jadi makanan yang berwarna terang seperti sayuran yang warna-warni, kacang-kacangan yang banyak mengandung vitamin, mineral dan juga dari bahan rempah dan herbal yang mengandung fitokimia yang baik yang itu bisa menjadi obat. Ya, jadi herbal itu sebetulnya bagian daripada pola makan sehat itu. Jadi herbal itu bukan obat yang kayak obat kimia sebetulnya kalau kita lihat. Jadi obat herbal itu dia adalah bagian daripada pola makan sehat. Gitu makanya orang dulu itu sebetulnya kalau dalam bumbunya itu udah bagian di situ ada obat gitu. Kalau kita belajar misalkan makan nasi padang ya, nasi padang itu sebetulnya di ladonya ya sambal yang hijau itu ada penawar kolesterolnya. Jadi sambal yang hijau itu harusnya ada sebagai penawar daripada kolesterolnya gitu. Jadi lengkap gitu ya. Jadi udah lengkap itu gitu. Jadi itulah herbal atau fitokimia atau yang baik ya. Kemudian makanan asli ya yang kita makan yang Allah ciptakan melalui para tangan petani. Jadi makanlah makanan yang asli yang Allah ciptakan melalui tangan para petani dan peternak yang belum banyak diolah menjadi makanan proses gitu. Nah, itulah pola makan sehat ya. Jadi pola makan sehat itu ini. Jadi yang disebut pola makan sehat itu adalah salah satunya adalah pola makan yang kemudian warna-warni, rainbow segala macam, makan yang kemudian makanan asli bukan makanan palsu itu pola makan yang sehat. Nah, ini ada satu kisah. Jadi suatu ketika sahabat Nabi SAW yakni Umar bin Al-Khattab ya, itu beliau sahabat Nabi yang mulia berkhutbah. Dalam khutbah dia mengatakan bahwa waspadailah kalian dengan perut. Nah, ini jadi sahabat Nabi Umar bin Khattab mengasih nasihat buat kita umat Islam. Waspadalah kalian dengan perut. Karena perut ini dapat membuat malas mengerjakan sholat dan dapat membuat badan menjadi sakit. Artinya apa? Pesan ini sebenarnya ditujukan kepada kita umat Islam bahwa perut itu penting. Karena ketika kita sembarangan memasukkan apapun yang masuk ke dalam perut, maka ini akan membuat kita malas mengerjakan sholat dan juga membuat badan menjadi sakit. Jadi kalian harus makan secukupnya. Karena hal itu menjauhkan dari penyakit. Jadi makan tidak berlebihan. Tidak makannya kayak porsi kuli kapal gitu ya gitu. Aktivitasnya cuman misalnya duduk di depan komputer ya nggak perlu makannya kayak kuli kapal kan gitu. Kecuali aktivitas berat kan gitu. Jadi gitu. Jadi kita harus mengkontrol gitu. Jadi kita harus makanlah secukupnya karena hal itu akan menjauhkan penyakit, menyehatkan badan dan juga membakar semangat agar makin taat. Gitu. Makanya puasa itu baik sekali. Orang tidak akan mati ya hingga dia mendahulukannya gitu. Jadi ini ada di kitab kitab adab gitu. Gitu.
Nah, itu ya teman-teman. Nanti misalkan kalau teman-teman ada yang mau disampaikan nanti bisa ditanyakan. Jadi orang tidak akan mati hingga dia mendahulukan nafsunya melebihi agamanya. Nah, ini sumber kitab di kitab Adab halaman 237. Itu. Nah, itulah tentang pola makan sehat. Lalu selanjutnya bahwa cara makan dalam perspektif holistik ya, itu berbeda dengan cara makan dalam konvensional gitu. Jadi kesehatan holistik itu menitik beratkan keseimbangan antara pola makan dan cara hidup yang terjaga gitu ya. Jadi itu holistik. Jadi tidak kemudian nggak seimbang gitu. Jadi ini pola makan yang sehat. Jadi metode untuk memperbaiki komposisi tubuh ya misalkan diet itu. Misalkan maksudnya apa sih kok pola makan yang holistik berbeda dengan pola makan yang konvensional? Jadi kalau pola makan yang holistik itu merupakan keseimbangan. Jadi yang kita makan itu seimbang, ada sayurnya, serat ya, ada protein, lemak, ada pati atau karbo segala macam itu. Jadi jangan sampai kita kemudian tidak makan apapun itu. Banyak orang yang kemudian salah kaprah secara konvensional ketika dia mau diet, dia nggak makan apapun. Akhirnya dia kekurangan gizi. Nah ketika ada makan, dia sekali makan banyak banget, akhirnya tetap aja dia nggak akan turun berat badan. Karena pola makan yang sehat itu penting untuk apa? Untuk tubuh tetap hidup gitu loh. Bukan untuk menurunkan berat badan gitu. Kan gitu. Jadi ingat ya, orang yang gemuk, yang obes segala macam, yang berat badannya berlebih, itu di dalam tubuhnya itu penuh dengan insulin. Iya. Jadi gitu. Walaupun tubuhnya mungkin kurang bagus, tapi itu cara Allah untuk menjaga Anda biar tetap hidup. Kenapa? Karena ada hormon insulin yang dia mengambil gula darah dari darah yang kemudian disimpan menjadi lemak. Jadi akhirnya kelihatan gendut segala macam itu. Kalau nggak gendut, wah itu jadi penyakit itu. Makanya disimpan gitu. Nah makanya sebenarnya kalau mau menurunkan berat badan yang harus diturunkan dulu tuh insulinnya. Caranya gimana? Pola makan yang seimbang. Jadi awali dulu makan itu satu mangkok apa namanya sayuran gitu. Itu yang pertama. Baru kemudian protein lemak, baru terakhir nasi sama lauk gitu. Jangan dicampur-campur gitu. Jadi itulah cara makan konsep holistik. Jadi kesehatan holistik itu menitik beratkan keseimbangan antara pola makan dan cara hidup gitu. Yang ketiga adalah metode untuk memperbaiki komposisi tubuh itu bukan hanya semata-mata diet atau mengurangi berat badan, tapi kita perlu menyeimbangkan pola makan yang kita makan, yang masuk ke dalam perut kita. Itulah pola makan yang sehat. Nah, bicara tentang keseimbangan tubuh ini beberapa variabel faktornya ya. Saya coba sampaikan ke rekan-rekan sekalian. Ini coba lihat grafiknya. Jadi sistem pembakaran kalori dalam tubuh itu lebih efektif dengan cara meningkatkan massa otot. Jadi itu. Jadi memang kita perlu kemudian untuk tubuh lebih seimbang, maka kita perlu kemudian olahraga. Biar apa? Biar massa ototnya meningkat. Itu biar nanti lemaknya bisa dibakar itu. Kemudian mengurangi kondisi penuaan saat otot massa bertambah. Jadi ketika kita olahraga itu penting ya. Itu juga akan kemudian bagian daripada keseimbangan di dalam pola makan, bukan hanya makan saja, tapi perlu gerak juga. Biar darah mengalir dari ujung kepala sampai ujung kaki gitu loh. Tujuannya itu. Maka di situ kemudian akan mengurangi kondisi penuaan ya. Terutama ketika otot massa kita bertambah. Lalu selanjutnya adalah eh, berkaitan dengan keseimbangan tubuh itu adalah bahwa itu pentingnya kita memperbaiki kualitas hidup ya yang membuat tubuh kita menjadi berfungsi dengan baik gitu. Gitu. Lalu kemudian pola makan yang baik itu akan menyeimbangkan kadar hormon ya, kadar hormon kita. Lalu kemudian pola makan yang baik itu akan meningkatkan kadar antioksidan dari tubuh kita sehingga kita bisa terjaga dari kanker. Kemudian mengurangi rasa sakit dan peradangan. Jadi kalau ada linu-linu, nyeri segala macam itu muncul peradangan. Nah, ketika kita pola makannya perbaiki, kita ambil herbal, kita makan yang sehat segala macam, maka ini akan meminimalisir peradangan. Jadi bukan ketika kita sakit linu segala macam, kita langsung lari ke obat-obatan kimia. Nanti lama-lama kena ginjalnya dan livernya gitu. Gitu. Yang selanjutnya adalah jadi ketika kita memperbaiki pola makan, maka dia akan memperbaiki fungsi sel. Ya, jadi fungsi sel kita akan bagus, metabolisme kita akan bagus. Itulah beberapa kemudian yang terkait dengan keseimbangan tubuh ya gitu. Lalu selanjutnya kita lihat bahwa pola makan sehat itu akan yang di atas tadi akan menjadikan tubuh kita menjadi lebih sehat dan bugar. Ya, bukan semata-mata tubuh itu menjadi langsing ya ataupun mengurangi berat badan. Jadi ini goalnya itu adalah sehat dan bugar, bukan hanya turun berat badan. Jadi kalau orang sehat itu berat badannya akan ideal. Kalau kita berat badannya nggak ideal, terlalu kurus atau terlalu gemuk, nah itu berarti pola makan kita belum sehat. Nah itu perlu perbaiki gitu. Nanti hubungi Asbun segala macam untuk diarahkan ya sebagai penasehat kalian dalam pola makan sehat itu. Kemudian menerapkan metode kesehatan holistik bukan berarti kita harus berlapar-lapar gitu. Artinya nggak makan sama sekali atau menghindari makanan enak, enggak itu.
banyak makanan enak kok. Kayak contohnya apa, tomat, wortel, sop itu kan makanan enak gitu. Ini bisa kita makan pakai apa? Pakai ikan goreng, pakai ayam kamu goreng segala macam itu. Jadi ingat ya, menerapkan metode makan sehat itu bukan berarti kita lapar-laparan gitu loh. Berlapar-lapar dan menghindari makan enak gitu. Itu keliru ya kalau misalkan kayak gitu. Kemudian pilihlah makanan utama dengan makanan yang warna-warni tadi. Ya misalkan ada lobak warna putih, terong warna ungu gitu loh, wortel warna orange segala macam. Itu disinergikan brokoli warna hijau itu warna-warni sehat banget itu. Ya makanya nanti sama ikan digoreng atau dipepes loh itu udah enak banget tuh. Jadi sebelum makan pastikan makan sayur semangkok dulu. Jadi porsi makan sayurnya sama porsi makan nasinya sama. Ini akan sehat sekali insya Allah nanti. Ditambah dengan herba racikan kalau teman-temannya lagi treatment, wah ini dahsyat banget. Nanti akan mempercepat kesembuhan. Kemudian juga warna alami dan dalam makanan itu mengandung banyak fitonutrien ya teman-teman sekalian. Jadi pilihlah makanan yang rainbow food gitu, rainbow warna-warni gitu ya. Ada tadi brokoli warna hijau, kemudian terong warna ungu gitu. Itu bagus banget ya. Wortel warna orange segala itu bagus banget ya. Karena itu mengandung banyak fitonutrien dan juga eh, pilih yang kemudian kandungan gulanya rendah. Jadi kayak makan wortel kan nggak akan bikin kecanduan gitu ya. Makan tomat kan bikin kecanduan, tapi kalau Anda mungkin makan pizza lah bikin kecanduan karena kadar gulanya tinggi kayak gitu. Jadi makanan yang kecanduan itu ya saya sering sebutkan bahwa ada dua pelet lidah, yang pertama rasa manis, yang kedua rasa gurih. Nah, ini catat baik-baik ya teman-teman. Insya Allah. Gitu. Nah, inilah kemudian ada kita kemudian sampaikan ke Anda sekalian tentang peraturan pola makan yang sehat. Jadi pola makan yang sehat itu punya aturan, jadi nggak sembarangan, nggak jorok gitu ya. Itu. Jadi yang pertama itu adalah kurangi jumlah makan. Jadi makan jangan berlebihan, makan secukupnya aja, satu kepal aja cukup. Karena lambung kita seperti itu kalau coba ini mengepalkan tangan, itu perut kita ya itu cuma satu kepal itu. Dan kita bisa sampai terlalu banyak gitu kalau makannya banyak protein ataupun rasanya terlalu manis jadi kebanyakan. Kebanyakan itu yang menimbulkan tubuh tidak seimbang gitu. Makanya peraturan pola makan yang sehat itu makan itu tidak berlebihan, makanlah secukupnya gitu. Yang kedua adalah makan yang bermanfaat ya. Sedikit-sedikit tapi sering. Contohnya makan ngemil wortel, ngemil apa lagi? Kacang-kacangan itu. Jadi sedikit-sedikit tapi sering gitu. Atur atur jedanya gitu. Ya, yang ketiga dapatkan keseimbangan ideal antara asupan serat, protein, lemak dan karbohidrat. Jadi serat itu ada di sayur-sayuran, ada di buah-buahan utuh, bukan di jus ya. Itu protein itu ada di protein hewani, protein nabati ya. Lemak juga dari lemak hewani, lemak nabati dan yang terakhir karbohidrat. Jadi urutannya seperti ini. Yang pertama makan asupan itu serat dulu sama protein sama lemak, baru yang terakhir karbohidrat lah. Boleh nanti sama protein sama lemak gitu. Lalu yang keempat ya, aturan pola makan yang sehat yang saya coba share ke Anda sekalian. Yang pertama, pilih karbohidrat dari sumber warna merah atau hitam. Jadi kalau Anda masak nasi merah, campuri dengan beras hitam atau campuri dengan beras merah. Kalau Anda makannya pakai nasi putih, maksudnya dicampuri dengan biji-bijian loh. Ada biji apa namanya dari beras merah, beras hitam ataupun biji yang lain-lain. Apa itu soda, chia seed atau jagung atau kedelai segala macam itu campurkan, dimasak gitu, dimix gitu. Itu jauh lebih sehat karena seratnya akan jauh lebih bagus gitu. Kemudian makanlah berdasarkan urutan ya tadi saya sebutkan serat dulu, protein, lemak dan karbohidrat. Lalu kemudian tips ya dari kita Asbo buat Anda itu hindari minum di sela makan. Jadi kalau makan jangan diselai minum gitu. Atau kemudian yang selanjutnya adalah minum banyak di jeda waktu makan. Jadi minumnya tuh nanti setelah 2 jam atau 30 menit sebelum makan gitu. Lalu yang kedelapan itu ya pilih buah-buahan dan sayur-sayuran yang berwarna gelap. Ini lebih bagus banget ya antioksidannya. Kayak terong itu gitu. Itu apa namanya kandungannya. Jadi ini salah satu tips untuk itu. Kemudian selanjutnya gunakan minyak goreng yang berkualitas tinggi, teman-teman. Ingat ya, minyak goreng yang berkualitas tinggi itu ada dua. Yang pertama minyak kelapa, yang kedua minyak zaitun. Jadi kalau mau sehat, terhindar dari asam urat, terhindar dari kolesterol, terhindar dari pegel-pegel segala macam, gunakan minyak zaitun atau gunakan minyak kelapa. Kalau minyak zaitunnya mahal, Anda bisa beli minyak kelapa. Asbo ada. Kita ada homemade, produksi sendiri, minyaknya enak banget, minyak kelapa. Kalau buat goreng jadi tambah gurih dan tambah sehat. Nanti bisa hubungi admin ya kalau misalkan teman-teman mau untuk minyak kelapanya. Karena kita nggak buat minyak kelapa asli, homemade gitu. Kemudian selanjutnya itu adalah makan dengan tenang. Nah ini, makan tuh dengan tenang, dengan berdoa dulu, dengan adab segala macam. Jangan makan sambil berdiri, sambil lari-lari atau sambil di jalan gugup segala macam ya. Itu beda ya gitu. Nah, inilah aturan beberapa tentang pola makan sehat yang perlu kita pahami. Nanti bisa didiskusikan di forum-forum pertanyaannya ketika teman-teman kurang jelas mungkin, insya Allah. Nah, itu pola makan. Jadi mungkin malam hari ini saya nggak akan menerangkan materi banyak ya. Nanti mungkin selesaikan jam 9 karena minggu kemarin ini apa lanjutin gitu.
Ya, jadi gitu nanti banyak di pertanyaan silahkan gitu. Nah, yang kedua setelah pola makan itu pola gerak ya. Ini pola yang ketujuh pola gerak. Jadi makan dan minum itu merupakan kebutuhan dasar hidup. Meskipun demikian, tidak semua makanan bergizi yang masuk ke dalam tubuh itu akan dicerna. Ingat tuh. Makan dan minum itu merupakan kebutuhan hidup. Meskipun demikian, tidak semua makanan yang bergizi yang masuk ke tubuh itu dapat dicerna. Nah, oleh karena itu maka kita perlu namanya pola gerak. Jadi makanan tersebut akan dihimpun tubuh dengan kualitas yang berbeda-beda. Yang makanan yang tadi kita masuk tuh, itu akan dihimpun oleh tubuh kita dengan kualitas yang berbeda-beda. Maka aktivitas fisik atau olahraga itu merupakan cara terbaik untuk mengurangi residu atau sampah dalam tubuh melalui proses metabolisme. Ketika Anda lari, jogging, atau jalan kaki berkeringat, maka dia akan membakar sampah-sampah yang kemudian tidak bisa dicerna sempurna oleh tubuh kita, dikeluarkan menjadi keringat. Sekali lagi, makan saja nggak cukup, perlu olahraga. Maka olahraga yang paling ringan, kalau yang saya amalkan jalan kaki. Setiap hari rutin, pagi atau sore, jalan kaki aja. Rutin gitu. Kalau nggak sempat jalan kaki keluar komplek, yang rumahnya tingkat, naik turun tangga 15 kali atau 10 kali. Nah gitu tuh. Gitu. Jadi itu udah sehat itu. Gitu. Ingat ya, jadi itu perlu gerak gitu. Kenapa? Karena setiap bagian tubuh itu memerlukan olahraga tertentu. Ini kasih contoh. Contohnya apa? Paru-paru memerlukan senam nafas. Tarik nafas, keluarkan ya. Itu perlu paru-paru kalau pagi segala macam ya. Kalau pagi itu udara segar gitu. Kemudian indera pendengaran perlu olahraga mendengar bunyi-bunyi dan suara. Itu. Jadi Anda perlu mendengar bunyi dan suara. Ciri makhluk hidup kan gitu ya, bersosialisasi gitu. Jadi ini salah satunya olahraganya indera pendengaran, dengan mendengarkan suara. Paru-paru bernafas gitu. Gitu. Kemudian selanjutnya adalah lidah harus digulung untuk berbincang-bincang. Ingat ya, jadi nggak pernah ngomong juga bahaya gitu ya. Yang suasananya suka mendam, aliran kebatinan siapa ayo. Nah itu. Jadi lidah harus digulung untuk ngomong, untuk berbincang. Ya maka nanti teman-teman bisa sampaikan pertanyaan segala macam dalam rangka olahraga lidah. Ketika lidah itu digulung untuk berbincang-bincang, maka bisa perasaan Anda plong. Pikiran Anda akan lega ketika Anda ngomong. Tapi ketika Anda simpan, ya semuanya disimpan sendiri, rapat-rapat segala macam, kesedihannya segala macam, maka itu akan membuat tekanan batin segala macam, nggak sehat nanti. Ya gitu, kena mental nanti. Gitu. Lalu selanjutnya adalah mata ya. Mata juga harus digunakan untuk melihat. Jadi mata kita harus digunakan untuk melihat ya. Jadi setelah mata ya, kedip-kedip itu bagus, itu sehat. Jadi itu organ-organ kita harus bergerak, berolahraga gitu. Kemudian kaki dan tangan juga harus digerakkan agar selalu sehat. Nah, ini kaki tangannya segala macam itu biar sehat itu. Jadi itu organ-organ kita untuk olahraga gerak gitu. Kemudian olahraga juga membentuk postur tubuh ya. Di samping dapat membantu mengurangi tekanan stres, tekanan pekerjaan, tekanan apapun ya. Itu olahraga itu bagus banget ngebantu mengurangi tekanan. Ya, juga olahraga itu dapat menyeimbangkan hormon nih buat cewek-cewek yang headnya nggak lancar, yang rambutnya rontok, yang ada kista segala macam. Saya sarankan, saya anjurkan jalan kaki aja rutin. Itu nanti lama-lama bisa sembuh. Sambil minum herbal, makannya diperbaiki, ya itu sembuh secara alami, insya Allah dengan izin Allah. Lalu kemudian juga yang namanya pola gerak ya atau olahraga itu juga kita kenapa harus menekankan olahraga? Karena untuk menjaga sistem genetik. Karena gaya hidup modern yang seringkali membuat kita emosi ya. Gaya hidup modern membuat kita emosi, tertekan, dan malas bergerak. Itu juga satu masalah. Maka pentingnya kita untuk pola geraknya diperbaiki. Biar gak kena masalah. Insya Allah. Jadi inilah. Pola makan sehat itu tidak cukup. Maka harus dilengkapi dengan pola gerak atau olahraga. Pastikan sesungguhnya ketika kita olahraga itu darah kita dari ujung kepala sampai ujung kaki itu ngalir lancar. Ingat ya. Darah itu membawa nutrisi. Darah itu kemudian dia membawa oksigen. Darah membawa air segala macam. Maka biar darah itu mengalir lancar, setelah tadi kita makan sehat, maka kita perlu olahraga, perlu gerak minimal jalan kaki. Jadi ketika kita jalan kaki, maka darah mengalir lancar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sehingga ketika kita lihat misalnya ada orang yang kena diabetes, kakinya kok busuk, itu karena darahnya nggak ngejangkau itu. Karena darahnya kental keruh sehingga jadi busuk. Lama-lama diamputasi. Nah, maka biar tidak diamputasi, pastikan ada jalan kaki, pastikan ada gerak. Kenapa? Ini penting banget ya. Jadi olahraga itu selain juga dapat memperbaiki sistem genetik, olahraga itu juga dapat membuat emosi yang tertekan, ya, mental yang tertekan, stres ya, itu juga bisa hilang. Misalnya ada jalan kaki, dapat inspirasi, ada jogging, ya, itu. Ya, apalagi masyarakat modern yang hari malas gerak, mager. Nah, itu maka olahraga itu penting sebagai gaya hidup sehat.
Insya Allah gitu. Nah, itulah olahraga. Maka dalam Islam, kekuatan fisik itu adalah keutamaan. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa seorang mukmin yang kuat lebih utama dan lebih dikasihi di sisi Allah daripada mukmin yang lemah. Itu dari hadis riwayat Muslim, insya Allah. Jadi kita sebagai seorang Muslim, sebagai umat Muhammad SAW, maka penting kita berikhtiar untuk hidup sehat. Pentingnya kita olahraga, pentingnya menggerakkan organ-organ tubuh kita. Biar apa? Biar kita bisa menjadi muslim yang kuat. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW tadi, bahwa di dalam Islam itu kekuatan fisik adalah keutamaan. Ingat ya, di dalam Islam kekuatan fisik adalah keutamaan. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Seorang mukmin yang kuat itu lebih utama dan lebih dikasihi di sisi Allah daripada mukmin yang lemah. Hadis riwayat Muslim. Jadi inilah pentingnya kita kemudian olahraga. Ya makanya misalkan dalam hadis itu kan adalah ajari anak-anak kalian untuk berkuda, berenang, memanah, itu kan bagian daripada olahraga. Menggerakkan organ, menggerakkan indera segala macam itu penting sekali. Insya Allah. Jadi gitu. Itulah yang namanya dengan pola gerak. Sekali lagi saya tekankan. Jadi tidak cukup hanya makan sehat saja, tidak cukup. Tapi Anda harus olahraga. Ya. Kalau mager gimana? Ya minimal gerakan tangan nih gini, gerakan tangan, matanya kedip-kedip, tarik nafas, keluarkan di pagi hari gitu. Jadi biar olahraga paru-parunya berolahraga dengan tarik nafas, keluar. Matanya bergerak dengan apa? Dengan melihat kemudian berkedip, ya melihat yang hijau-hijau, healing ya. Healing itu olahraga mata gitu ya. Gitu. Masya Allah. Itu kenapa kita penting untuk pola gerak gitu. Ya, itulah yang kemudian bisa saya sampaikan melanjutkan materi yang kemarin. Jadi bagi teman-teman yang sakit, yang kemudian ada masalah bisa konsultasi ke kita. Kita ada Herba Racikan untuk membantu teman-teman sehat, untuk membantu teman-teman bugar. Insya Allah kita bisa terpercaya menjadi penasehat Anda dari sisi pola makan, dari sisi herbal. Insya Allah. Nah, mungkin itu kalau misalkan teman-teman ada yang mau disampaikan, ditanyakan, silakan. Monggo. Oke, baik Mas. Buat teman-teman yang mau bertanya, nanti boleh langsung bertanya ya. Jadi bisa open mic, nanti raise hand dulu, angkat tangan. Dan teman-teman yang berhalangan untuk bertanya secara langsung nanti bisa disampaikan di forum chat. Insya Allah. Nah ini Mas, udah ada pertanyaan nih Mas dari Mbak Diah. Eh, Oke, siap. Satu, bolehkah minum teh detox saat GERD, kambuh, sesak napas? Kemudian kedua, bagaimana dengan pola makan? Melaparkan diri selama 12 sampai 14 jam mulai dari malam hari sampai esok hari atau biasa disebut dengan intermittent fasting, hanya minum air putih saja. Oke, ini langsung saya jawab ya. Yang pertama boleh. Jadi minum teh detox saat GERD kambuh itu boleh. Justru itu membantu. Jadi GERD yang kemudian kambuh itu ada peradangan di lambung. Untuk mengatasi lambung butuh waktu 6 bulan. Anda bisa pakai herba racikan atau bisa juga pakai teh detox juga bisa. Ya jadi boleh. Minum yang hangat bisa tambah jeruk nipis atau gula aren juga nggak apa-apa. Yang kedua bagaimana dengan pola makan yang fasting ya. Fasting itu bagus ya. Tapi kalau saya lebih baik puasa sekalian itu lebih bagus gitu ya. Puasa Senin Kemis atau puasa Sunnah Daud atau puasa wajib atau puasa mengganti Ramadan gitu. Jadi bukan hanya boleh minum air putih saja, Bu. Jadi ketika kita fasting boleh minum teh detox, boleh minum air sop, air kaldu gitu ya. Boleh minum apa namanya kopi tapi nggak pakai gula boleh. Boleh minum herbal wedang jahe boleh. Jadi nggak hanya air putih. Yang intermittent fasting lakukan 12 jam, nanti tingkatkan lagi jadi 14 jam, tingkatkan lagi jadi 16 jam, tingkatkan lagi jadi 18 jam, tingkatkan lagi jadi 24 jam. Itu bagus banget untuk orang yang punya resistensi insulin, punya ketidakseimbangan hormon, itu bagus, insya Allah. Gitu ya. Mau yang lain? Ini saya bacakan ya. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya bagaimana memilih kualitas ikan yang baik karena banyak ikan di pasaran yang sudah terkompres dengan pengawet. Nah, kalau yang udah ada obat-obatan pengawet jangan dibeli. Kalau bisa, ikannya itu dari mana kita tahu. Apakah lautnya tercemar apa tidak. Nah, gitu. Jadi kalau ikan yang kualitas yang baik itu ikan yang fresh. Ya, ikan yang fresh. Nanti ada ciri-cirinya lihat ikan yang fresh. Mungkin Mas Adi bisa jawab tuh. Ini orang Bugis tuh ngerti tuh bagaimana ikan yang fresh gitu. Gitu. Jadi ikan yang fresh, ikan yang segar, bukan ikan yang busuk, dan ikan yang kemudian fresh itu kandungan omega-nya tinggi, kandungan vitaminnya tinggi, kandungan nutrisinya tinggi, insya Allah gitu. Itu Mas Adi, ikan yang fresh dijawab di. Lihat pertama lihat matanya sih merah atau masih atau matanya sudah pucat. Nah, itu sudah tanda pertama. Kemudian lihat nanti insannya pucat atau masih warna merah maron. Nah, itu yang pertama dilihat. Kemudian nanti setelah itu nanti
sentuh bagian dagingnya, maksudnya di bagian sisiknya ditekan apakah dia keras atau agak lembek. Nanti kan ada kalau agak lembek itu nanti menandakan kalau memang sudah lama dan sebagainya. Intinya sebenarnya bukan di pengawetnya sebenarnya. Ikan fresh itu nanti kan bicara tentang lama, walaupun nanti dikasih obat itu tanda minimal itu ada 3 itu tadi yang bisa dilihat dari matanya, kemudian dari insannya. Yang paling 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 bisa ditandai itu sebenarnya di insannya. Nanti dibuka aja di bagian sirip atas atau bagian apa sih namanya itu ya? Iya, bagian sirip atas lah nanti dibuka, dilihat insannya apakah sudah masih merah warna maron atau enggak. Sebenarnya kalau sudah pucat dan sebagainya itu menandakan sudah sudah melewati berapa hari, apalagi kalau ditambah lagi pengawet dan sebagainya. Dan sebenarnya kalau bicara nanti pengawet itu dilihat tingkat kesegarannya aja sih sebenarnya. Dan memang kalau apalagi tapi susah sih Mas kalau kita bicara ikan segar ya, apalagi kalau daerah-daerah tertentu ya kayak misalkan bukan daerah pesisir, misalkan di Jawa kan ada Daerahnya di mana itu, Pak? Daerahnya di mana itu? daerahnya misalkan daerah Jogja Mas yang susah cari ikan seger itu Enggak, Mas. maksudnya yang tanya itu tadi daerahnya mana Kak itu? Oh, saya di Makassar. Enggak, maksudnya tadi yang nanya siapa Kak? Ini yang milik ikan itu siapa tadi? Siapa sih namanya? Oh, Enggak siapa? Alifah. Ah, itu tinggalnya di mana itu? Ah iya, Alifah tinggalnya di mana? Biar nanti Oh, di bisa di. Bekasi. Bekasi banyak tambak. Iya kan banyak laut ya, ya Iya, banyak banyak apa? lah aku di Bekasi. Iya, ada tempat pelelangan ikan ya. Iya, tepatnya di Cikarang. Lebih tepatnya nanti beli yang di tradisional aja, Mbak. Maksudnya di pasar-pasar tradisional itu aman lah dari pengawet biasanya kalau dari pasar-pasar tradisional. Apalagi kalau di Bekasi kan banyak ikan segar. Biasanya kalau pengawet itu yang daerah-daerah khusus tuh yang memang susah untuk susah ada tambak di situ, susah ada pelaut di situ juga dan lain sebagainya. Itu mungkin belinya sarannya aja yang di tradisional aja, Mbak, biar lebih aman daripada pengawet. Oke, kita lanjut pertanyaan. Oke, lanjut di Ini, gimana tuh? Mas, mata saya sering masuk floater dan tensi tinggi serta kayak ada yang gerak di telinga. Apakah teh detok baik untuk keluhan tersebut? Nah, saya sarankan nanti ya pakai herba racikan khusus ini. Jadi kalau mata yang floaters tuh harus kita analisa dulu. Pertama usianya berapa, ada peredaran darah di mata enggak gitu ya, pendarahan di mata gitu. Mungkin matanya agak merah apa gimana gitu. Apakah pernah ada robekan di bagian retina atau mungkin ada tumor di mata gitu. Itu jadi perlu kita analisa. Jadi kalau saya sarankan kalau yang masalah mata yang floaters tadi itu pakai herba racikan. Nanti hubungi saya nanti biar kita bisa ini bisa Lewat Nur Agung bisa nggak sih? kita apa namanya Urusan analisa. tapi lewat Nur Agung nggak sih? Budiman. Lanjut, Mas. Ya. Itu ya. Jadi nanti untuk matanya itu nanti spesifik tuh. Jadi kita harus analisa dulu gitu. Ya, nanti dicatat nomornya Mas Bayu, ini udah ada di PowerPoint 081 665 2737. Oh, ini Mas. Saya punya GERD, apakah sama sekali tidak boleh makan olahan yang digoreng, Tat? Jadi kalau yang yang boleh digoreng itu yang dimakan itu ikan goreng boleh. Gitu ya. Yang nggak boleh itu tepung-tepungannya digoreng. Tapi kalau kayak ikan, ayam, bebek itu boleh. Tapi disertai juga ya makanannya itu ya. Jangan apa minyaknya sebenarnya jangan terlalu sampai terendam sebetulnya. Gitu. Apalagi minyaknya Ini minyak bekas, minyak jelantah. oh jangan Yang minyak beli di jelantah. pinggir jalan biasanya, Mas. Oh jangan beli di pinggir jalan kan Anda bukan tempat sampah ya. Iya. Niatnya ngirit tapi malah malah jadi penyakit gitu, malah jadi lebih mahal nanti jatuhnya gitu ya. Oke, lanjut. Ini Mas, saya mau tanya seberapa pengaruhnya sih kondisi stres pada kesuburan dan kesehatan tubuh? Apakah betul apa yang kita makan sangat mempengaruhi mood dan perasaan? Ya betul, sangat betul sekali ya. Jadi ini Kak Riandini ya di Bekasi ya. Jadi ketika stres itu Anda banyak makan gula. Jadi gula tambahan terutama yang manis, kue segala macam itu hindari. Jadi tak kasih tipsnya ya, sebelum makan itu makan sayur dulu semangkok, nanti moodnya akan enak. Jadi good food
is good mood. Ya gitu. Jadi gitu. Apa yang kamu makan itulah tubuh kamu. Jadi gitu. Jadi itu. Karena apa? Stres itu akan menimbulkan luka di dalam sel-sel metabolik kita, sel mitokondrianya sehingga terjadi peradangan. Akhirnya apa? Biasanya PCOS, ya kemudian mempengaruhi kesuburan itu. Kalau ini nggak diatasi nanti bisa mandul segala macam. Nanti yang penyakit-penyakit bisa kayak diabetes, gagal ginjal, stroke kayak gitu. Makanya ini penting jaga banget pola makan penting, herbal itu penting diminum segala macam gitu. Gitu ya nanti bisa lah nanti Japri saya ini Kak Ariandi ini kan punya nomor saya nanti bisa ngobrol terus gitu nanti pola makannya nanti kita arahkan terus. Jadi jangan stres lah gitu. Kan gitu. Ingat ya. Jadi stres itu sebetulnya harus dikontrol ya. Minggu lalu kita udah bahas tuh ya. Stres itu harus dikontrol. Stres itu bagus meningkatkan kita menjadi kreatif, menjadi tahan, menjadi kuat. Tapi ketika kita nggak bisa mengontrol ya, nanti akan melemah imun kita. Kayak gitu. Makanya kita harus punya kesiapan untuk menghadapi biar tubuh nggak stres. Salah satu adalah makan yang sehat, pikiran yang sehat, lingkungan yang sehat, kayak gitu. Insya Allah gitu ya, gitu. Tuh. Terus lanjut di. Oke, ini Mas, untuk olahraga jalan Ya. kaki sebaiknya berapa minimal waktu dan jarak tempuh atau sukanya aja yang penting bergerak. Nah kalau suka-sukanya sebenarnya minimal 2000 langkah kalau Anda mau ngitungin gitu ya Bu. Tapi kalau saya biasanya 1 jam gitu, pagi ataupun sore itu. Keliling kompleks segala macam 1 jam, setengah jam itu udah lumayan gitu. Ya gitu ya. Jadi bisa dapat berapa kilo itu kalau 1 jam itu. Bisa keliling kompleks itu dapat inspirasi. Jadi nggak stres juga anak. Jadi sebenarnya gampang loh kalau Anda itu suka baper, suka apa bad mood segala macam, jalan kaki aja. Jalan kaki nanti ada banyak keajaiban lah. Nanti ceritakan keajaiban ke saya. Nanti banyak inspirasi. Barangkali ketemu jodoh juga kan gitu ya. Jadi mengurangi tekanan juga. Orang-orang yang julid gak usah dipikirin dibawa jalan kaki biar jadi keringetnya jatuh gitu. Itu segala macam gitu ya. Jadi gitu. Kalau mau minimal 2000 sampai 3000 langkah gitu. Tapi kalau mau waktu ya 30 sampai 1 jam lah dirutinkan. Ya gak harus setiap hari dulu, mungkin seminggu sekali, nanti seminggu 2 kali, seminggu jadi 3 kali, sampai seminggu 4 kali gitu. Jadi mulai aja pelan-pelan ya itu. Jadi pola makan sehat itu mulai dengan minum air putih ya. Jadi berat Anda itu berapa? Beratnya 60 kilo, berarti minumnya 3 liter ya. Jadi berat badan dibagi 2. Nah itu. Nah 3 liter tuh jangan langsung diminum 3 liter, nanti rusak tuh tubuh itu. Jadi dibagi ya, kita tidur 8 jam, berarti 16 jam dibagi untuk minum 3 liter, berarti ya satu gelas per misalnya setengah jam gitu. Jadi gitu. Nanti ditambah lagi jalan kaki, makan yang sehat insya Allah. Badannya prima fit gitu ya insya Allah. Gitu. Ya Mas, ini waktu Ya. makan malam paling malam jam berapa untuk penderita GERD? Karena katanya nggak boleh makan malam, terus kalau malam lapar baiknya makan apa? Oke Ibu, jadi kalau mau makan malam tuh kasih jamnya jam 8, jangan lebih dari jam 8 gitu. Kalau lapar gimana gitu? Kalau lapar ada ambil garam, jarinya dicelupinnya garam terus dijilatin. Karena lapar itu menipu. Ya kalau ada lapar ya minum lah, minum air hangat atau minum aja nggak apa-apa, tapi jangan makan berat. Sampai pagi, nanti akan pagi badannya enak. Tapi kalau Anda makan, lambungnya tambah berat nanti. Pencernaannya meskipun Anda tidur, dia nggak tidur. Oke ya gitu. Lebih baik tuh tidur itu. Makanya paling bagus tuh kalau sebelum tidur tuh kita udah plong, udah BAB segala macam bersih. Wah, itu enak banget buat tidur tuh. Jadi tidur nyenyak, tidur deep sleeping berkualitas. Ya jadi saya review lagi. Jadi makan maksimal jam 8, makanya jangan sampai kemalaman banget gitu ya. Itu dan makan malam nggak usah makan yang porsi berat-berat amat, banyakin sayurnya segala macam, protein segala macam, minum air hangat sebelum tidur gitu. Nah kalau misalkan terpaksa tengah malam lapar, ambil garam, masukkan jari-jarinya terus dijilatin. Nah itu tips dan ini udah aku lakukan bertahun-tahun nih gitu, sehingga berat badannya akan nggak terlalu gemuk segala macam dan organ tubuh juga akan fit, akan bugar insya Allah. Oke, baik. Ini Mas, apakah herba racikan pria atau wanita boleh dicampur madu? Boleh campur madu, boleh campur gula aren, boleh campur gula kelapa, boleh dicampur jeruk nipis, boleh. Ya nggak boleh dicampur gula pasir atau gula tambahan. Kalau gula aren atau gula kelapa boleh, karena dia gula alami. Atau dicampur madu boleh. Tapi pastikan madu yang asli ya, jangan madu yang kemudian campuran gula juga. Itu. Oke. Ini Mas, pengganti nasi apa aja? Singkong. Jadi pengganti nasi banyak. Jadi ini nasi kan masuk pati, karbohidrat ya, ada ubi, ada singkong, ada kentang. Gitu loh. Sayuran juga ada ininya. Tapi kalau mau diganti ya, pengganti nasi ya singkong, beli ubi, bengkoang, apalagi jagung, apalagi kacang hijau segala macam itu bisa menjadi pengganti nasi. Jadi kalau mau nggak makan nasi bisa makan ubi, bisa makan singkong. Ya, nanti singkong diparut, nanti dikukus, itu nanti makannya sama
daging rendang sama sayur sop, itu bagus enak itu. Salah. Ini dari Mbak Rianti nih, Mbak. Mas, Ya. Qadarullah, ibu saya pernah terserang penyakit paru-paru basah yang saya ingin tanyakan apa bisa pakai herba racikan asbo? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa, Mbak. Jadi nanti konsultasi ke saya, nanti biar saya tahu kondisinya, dianalisa dulu, baru kita buatkan khusus untuk paru-parunya biar bisa panas lagi, biar nanti bisa ngatasin paru-paru basah. Jadi dikuatkan nanti organ paru-parunya. Nanti ada beberapa racikan herbal. Jadi herbal racikan itu herbal diracik khusus sesuai dengan kondisi, maka harus konsultasi. Ya nanti konsultasi, ceritakan kondisinya, tensi darahnya, gula darahnya, berat badannya, nanti ngisi form segala macam baru dianalisa dan baru bisa kita buatkan herbalnya. Makanya agak lama sebenarnya herbal racikan ya, 2 sampai 3 hari kita buatkan. Jadi harus sabar insya Allah, dan itu nanti hubungin saya untuk mendapatkan herbal racikan insya Allah. Oke, ini Mas. Apakah olahraga itu harus lari? Enggak harus lari kan, Mas? Enggak, olahraga nggak harus. Ini tangan digerak-gerakan tuh olahraga, cuma olahraga. Nafas diolah, mata dikedip-kedipan itu juga olahraga. Telinga mendengarkan ya, ini mendengarkan kajian, telinganya lagi olahraga. Jadi telinganya difungsikan untuk mendengar. Jadi dia mengolah. Jadi setiap organ tubuh kita tuh perlu olahraga. Ingat ya. Nah, kalau jalan kaki itu indera kita bergerak, mata kita bisa ngelihat sawah, bisa ngelihat jalan gitu. Telinganya bisa denger itu. Jadi itu. Jadi maka saya sarankan olahraga itu nggak harus lari, jalan kaki aja. Insya Allah gitu ya. Jadi itu bagian daripada olahraga. Ngomong juga bagian olahraga ya. Jadi kalau misalkan Mbak Wani Siregar itu kalau misalkan bunak segala macam ya ketemu teman ngobrol, ya hahi segala macam itu juga bagian olahraga lidah. Jangan digulung terus lidahnya, tapi disampaikan untuk menyampaikan kebaikan, membaca Quran misalnya itu kan gitu loh, berzikir gitu ya, membaca doa itu, bersosialisasi dengan aksan segala macam itu bagian dari olahraga. Tapi jangan juga lisannya untuk menyakiti orang lain begitu ya, insyaallah. Ya, oke. Baik, Mas. Ini, Mas. Saya sering banyak minum. Setelah itu buang air kecil saya banyak maksudnya. Apakah itu normal ya? Ya normal, tapi nggak terserap sempurna, maka itu tubuhnya kurang garam. Jadi kalau gitu ambil garam dijilatin itu biar nggak biar terserap. Gitu ya. Jadi gitu. Dan minumnya jangan sekali minum banyak, diatur. 1 gelas 15 menit, segelas lagi 15 menit, segelas lagi 15 menit itu. Biar metabolismenya bagus, kulitnya cerah segala macam. Insya Allah. Baik. Ini buat teman-teman masih ada pertanyaan? Masih ada kurang lebih 5 menit. 2-3 pertanyaan lagi. Buat teman-teman yang mau open mic juga boleh. Iya. Nanti kalau yang ketinggalan nonton di YouTube ya, sampai awal Iya. sampai akhir ya. Mas Adi nanti tolong di-upload ya. Iya, insya Allah. Oh, ini Mas. Ya. Gimana? Apakah ada racikan untuk diabetes? Ada. Untuk diabetes ada. Jadi diabetes itu bagian daripada sindrom metabolik. Jadi ada masalah di dalam sel-selnya, terjadi stres oksidatif ya karena lonjakan glukosa sehingga dia akan terjadi sindrom metabolik dan dia akan membuat peradangan. Nah, ini harus diatasi di treatment, pola hidup, gaya hidup juga harus berubah. Kalau enggak nanti bisa jadi stroke, jadi jantung koroner, jadi asam urat macam-macam. Termasuk yang paling parah itu jadi cuci darah, hemodialisis. Gitu ya, insyaallah. Ini bukan nakut-nakutin ya, tapi memang begitu faktanya. Makanya itu salah satu penyakit istilahnya dalam medis itu mother of disease ya, ibu dari penyakit itu adalah diabetes. Makanya bisa pakai herbal racikan, hubungi saya, konsultasikan semuanya, usianya berapa segala macam biar nanti kita bisa racikan herbal khusus untuk diabetes, insya Allah. Oke, baik. Ini Mas, apa sih Ya. fungsi bekam? Apakah ada pelatihannya? Fungsi bekam bagus banget. Fungsi bekam itu sebagai cuci darah secara alami. Jadi ketika Anda di bekam, darahnya dikeluarkan membantu kerja organ jantung, organ ginjal segala macam. Ya, itu bagus banget. Pelatihannya kalau di Aspo ada, tapi masih di kantor Aspo di Jogja ini. Ya, Jadi kita belum bisa bikin pelatihan online karena harus langsung itu. Jadi kita Aspo tuh tim Aspo semuanya bisa bekam. Itu karena itu salah satu dari khasanah Islam yang harus kita kuasai, insya Allah. Oke, baik. Pertanyaan terakhir, apakah masih ada pertanyaan selanjutnya. Ini apakah ada makanan khusus yang dikonsumsi untuk ibu hamil agar bayinya terlahir cerdas dan sehat? Ada, makanya harus cerdas ini ibunya. Jangan makan junk food ya. Makanan yang harus dikonsumsi khusus makan ikan-ikanan, sayur-sayuran, ya segala macam itu bagus. Kalau mau pakai gabusin di Aspo itu ada kapsul ekstrak ikan gabus. Itu bagus banget.
ya sama makan AMC ya Asbo Miracle Capsule untuk penguatan di 1000 hari pertama bayi nanti dikuatkan pembentukannya biar dia cerdas. Jangan sampai malnutrisi ataupun stunting. Jadi jangan sampai kurang gizi. Maka Anda harus makan makan makanan yang sehat biar bayinya nggak kurang gizi gitu ya. Makan banyak ikan, telur ayam kampung gitu loh. Makan sayur hijau, sayur yang oren, itu kemudian makan apa tadi ikan ya. Itu dirutinkan gitu. Ikan-ikan laut segala macam. Nah, kalau misalkan nggak mau ribet segala macam di Aspo ada namanya AMC sama gabusin. Itu makan biar cerdas. Dan jangan banyak makan gula. Ya, gula tambahan maksudnya itu jangan banyak makan itu. Nanti malah terlalu BB-nya terlalu berlebihan nanti melahirkannya susah. Kegedean bayinya, gitu ya. Baik. Ini Mas, Ya, apakah kunyit putih dan madu bisa menyembuhkan kista dan atau ada racikan lainnya? Terima kasih. Insya Allah yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Wasilahnya banyak. Jadi kalau saya sarankan untuk kista itu pakai herba racikan. Biar apa? Herba racikan itu udah lengkap, itu hampir 50 herbal yang kita ramu buat Anda itu. Jadi lengkap tuh macam-macam itu. Jadi dan dipandu sama kita di Asbo gitu ya. Jadi dan akhirnya bisa konsisten gitu ya. Jadi nanti kita siapin per bulan ada 30 kantong untuk treatment ini. Kemarin ada yang sembuh kista 17 cm itu dalam waktu 3 bulan herba racikan dia udah bersih. Alhamdulillah. Nanti mungkin Mas Adi bisa sharing ya Ya, testimoninya tuh. Ada insya Allah yang nanti sembuh. dibuatkan Iya, videonya juga. iya insya Allah. Ini Mas, apa sih perbedaan bekam sama donor darah? Oh beda Bu. Jadi kalau misalkan donor darah itu darah yang keluar dari pembuluh darah. Jadi darah yang keluar itu darah segar, darah yang kemudian masih berfungsi. Ya, karena dia langsung dari pembuluh darah. Kalau bekam itu darah yang keluar itu dari lapisan kulit epidermis. Catat baik-baik. Berbekam itu darah yang keluar bukan darah segar, tapi dia darah merah atau sel eritrosit yang sudah rusak yang mengendap di lapisan kulit epidermis dan itu tidak bisa menjadi keringat, tidak bisa menjadi kencing, tidak bisa menjadi BAB. Dia harus dibekam. Makanya Rasulullah SAW menyunahkan berbekam al-hijamah gitu ya, berbekam. Maka seorang muslim harus bisa sebenarnya kemampuan berbekam. Ya nanti kapan-kapan kalau ada kesempatan mungkin bisa Bu bikin pelatihan di sana di tempat Ibu nanti undang kita. Insyaallah kita bisa ngajarin itu. Jadi gitu. Bekam yang bagus ya, yang sesuai sunnah, yang higienis ya, yang steril segala macam. Itu bekam. Jadi bekam dengan donor darah itu beda. Jadi kalau donor darah darah yang masih Anda perlukan itu didonorkan ikut keluar. Tapi kalau bekam darah yang rusak, sel eritrosit yang rusak yang tidak digunakan oleh tubuh yang dikeluarkan melalui lapisan kulit epidermis. Gitu ya Bu, insya Allah bisa diterima ya Bu ya, insya Allah. Gitu. Baik Mas, ini BAB anak 8 bulan keras. Apa obatnya maksudnya Mas? Wah ini bahaya nih kalau keras. Ada kemarin dulu tuh ada orang tuh 15 hari nggak BAB, dioperasi dibawa ke Sarjito. Habis 80 juta. Obatnya apa? Minum teh detok atau herba racikan di Asbo. Segera hubungi kita ya. Ini jangan dianggap sepele karena BAB itu penting banget. Kunci sehat itu BAB plong. Kenapa? Karena kalau nggak BAB nanti kotorannya terserap balik oleh darah, darahnya kotor, keruh, lama-lama jadi pembelahan sel abnormal, lama-lama jadi penyakit mengerikan kayak kanker, kayak penyakit-penyakit yang lain, ketidakseimbangan hormon dan macam-macam mengganggu pertumbuhan dan lain sebagainya. Insya Allah. 8 bulan Mas itu nggak apa-apa minum teh Kalau detok. 8 bulan yang minum teh detok ibunya. Jadi diminum teh detok nanti disusui gitu ya. Disusui. Kalau mau ya itu disusui itu. Kalau 8 bulan ya bukan 8 tahun ya. 8 bulan. Ibunya aja sebenarnya bisa tapi nanti pakai sendok dikasih madu lah. Disuapin sedikit. Karena kan dia belum bisa minum kan 8 bulan. Gitu. Nah, itu Bu bagus di situ Bu setiap malam. Itu tuh ya, yang saya sampaikan yang namanya herbal, itu bernilai nutrisi dibandingkan obat kimia. Anda minum obat anti nyeri, obat sakit kepala itu enggak ada nutrisinya, tapi Anda minum teh detok, Anda minum kapsul kelor, itu ada nutrisinya. Bedanya obat herbal dengan yang lain itu. Obat herbal jauh lebih bagus karena dia ada nutrisi. Nutrisi kalau masuk ke dalam tubuh dia menjadi bahan baku penyusun tubuh. Insya Allah, kayak gitu ya. Nggak jadi racun. Oke, Cukup ya baik. dia. Ada Oke, lagi cukup. mungkin? Cukup, Cukup ya cukup, karena kita cukup. sudah seharian ngisi kajian di mana-mana, jadi insya Allah kita tetap prima ya minum teh detok. Oke, insya Allah. Terima kasih semuanya buat teman-teman. Mas, closing statement atau pesan buat teman-teman yang ada di Zoom ini ataupun yang nanti nonton di YouTube Asbo. Oke teman-teman bahwa saya mau ngasih apa namanya
advisor aja ya, itu buat teman-teman. Jadi yang namanya hidup sehat itu penting. Jadi kalau Anda nggak peduli pada tubuh Anda, siapa lagi gitu kan? Sebab ketika Anda sakit, itu yang ngerasain Anda sendiri, bukan orang lain. Ingat ya, kalau sakit yang ngerasain diri kita. Orang lain paling banyak bisa mendoakan, tapi kita sendiri yang merasakan, yang sedih segala macam. Maka ingatlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Tubuh ini adalah amanah dari Allah, yang tujuan hidup kita itu mencari ridho Allah, maka gunakan amanah berupa sehat ini untuk mencari ridho Allah. Maka kita harus sehat, dijaga makan yang sehat, ya pikirannya juga yang sehat, itu perasaannya juga yang sehat, insya Allah ya. Asbo menemani Anda hidup sehat, insya Allah kita bisa menjadi advisor dan penasehat Anda yang terpercaya untuk masalah herbal dan pola makan yang sehat, insya Allah. Oke, baik. Terima kasih buat teman-teman. Insya Allah kita lanjut di 2 minggu lagi, insya Allah, dengan tema yang lebih menarik, insya Allah bersama Asbo. Eh, kita cukupkan, kita tutup dengan ucapan hamdalah dan doa, doa keperluan majelis. Sekian dari saya selaku tim Asbo dan mewakili semua tim Asbo undur diri. Terima kasih buat semuanya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.